Halo semuanya, selamat datang kembali di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan kembali melakukan pembacaan untuk melihat seseorang yang berpotensi datang kepadamu di bulan Agustus, ya. Untuk yang berzodiak Aries. Teman-teman Aries, lihat tanda-tanda yang bakalan nanti diberikan oleh kartu ini. Cocokkan sama orang-orang yang ada di sekitaranmu Aries. Bisa jadi orang tersebut sudah datang. Oke, intinya kalian lihat tanda-tandanya di sini. Kita tarik beberapa kartu untuk melihat gambaran orang tersebut Aries. Oke. Kita tarik 9 kartu plus 3 dari deck paling bawah. Oke. Maaf jika ada seperti bunyi-bunyian gitu ya teman-teman. Itu bunyi laptop lagi mengekspor videonya. Video yang sebelum ini langsung saya proses. Jadi ketika memproses itu laptopnya sedikit lebih berisik dari biasanya seperti itu. Oke, saya harap tidak terlalu mengganggu. Dan 3 kartu dari bottom of the deck. Oke. Oke, Aries. Energi utama seseorang yang berpotensi datang kepada kamu adalah kartu The Key, kartu kunci. Artinya apa, Bang? Artinya di sini dia adalah seseorang yang udah menemukan jawaban dari apa yang dia cari selama ini. Terkait apa jawabannya, Bang? Terkait keraguan yang dia hadapi, terkait ketidakpastian yang sedang dihadapi, ya. Kemudian juga terkait hal yang membuat dia bingung. Hal yang di sini juga pilihan yang menghampiri dia. Dia seperti udah, wah, jangan-jangan caranya seperti ini nih. Dia menemukan caranya untuk mengambil langkah dari itu. Apa jawaban menurut dia? Singkatnya jawaban menurut dia adalah ikuti aja alurnya. Dan juga harus tetap kuat di sini. Ya, bagaimana Bang cara mengikuti alur tuh kira-kira? Kira-kira mengikuti alur ini mungkin dia nggak terlalu ambil pusing, lihat mana sih yang lebih berpotensi menguntungkan buat diri saya, mana sih yang lebih berpotensi di sini banyak membuat hal yang lebih baik lagi di dalam hidupnya. Itu yang diambil. Jadi bisa kita contoh juga nih cara dari si orang yang bakalan datang kepada kamu nih Aries dalam mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Dia di sini ada gambarannya, keraguannya terkait apa? Keraguannya terkait impian yang ingin dia capai. Ya, dia ragu nih impiannya bakalan tercapai atau enggak, bakalan bisa tergapai atau hanya sebatas impian di sini. Ya, dia ragu akan hal itu. Kemudian di sini juga ada gambaran di satu sisi dia sangat menginginkan sekali mencapai impian ini. Menurut dia impiannya ini adalah hal yang membuat dia bahagia di sini. Tetapi dia harus dihadapkan beberapa pilihan. Yang mana pilihan ini menentukan nanti impiannya tercapai atau enggak. Ya, bisa dikatakan ini berperan dalam menentukan impiannya tercapai atau enggak. Ya, ketika dia mengambil sebuah keputusan, di sini pilihan yang harus dihadapinya, dia bakalan memasuki sebuah fase yang baru. Contohnya bagaimana, Bang? Contohnya di sini. Dia ingin memasuki sebuah universitas. Ya, ada 2 universitas yang ingin dia masuki. Hal itu berperan juga nih terhadap impian yang bakal dia capai. Contoh universitas yang di sini unggul akan yang seperti ini, begitu ya. Di universitas ini unggul di segi ini, gitu ya. Ketika dia mengambil ini, tentu jalannya sedikit berbeda nanti ketika dia lulus, begitu ya. Jadi keputusan ini menentukan perjalanan dia nanti untuk menggapai impian tersebut. Saya harap contoh saya tersebut bisa teman-teman pahami ya, walaupun mungkin sedikit apa sih kata Bang nih begitu. Maaf sebelumnya. Kira-kira seperti itu contohnya di sini. Oke, kita lanjutkan. Dia di sini juga berusaha untuk tetap kuat. Tetap kuat kenapa? Ya, bakalan nanti ini perjalanannya nggak mudah, banyak hal yang menyakitkan. Ya, ada itu mungkin di sini harus mengorbankan waktu, mengorbankan biaya, air mata ketika ingin mencapai suatu tujuan yang dialami di sini. Ya, dan juga ada gambar sini dia bakalan kehilangan sesuatu ketika dalam
proses mencapai perjalanan hidupnya ini. Tapi dia harus tetap kuat di sini. Jadi Aries, orang yang berpotensi datang kepada kamu ini sedang mencoba untuk menggapai impiannya. Ya, lika-liku hidupnya nih sedang dia alami di sini. Jadi begitu ya. Dia berusaha untuk tetap kuat apapun yang terjadi. Ketika dia kehilangan sesuatu, ketika dia sedang tersakiti, ya dia harus tetap kuat. Ketika kartu Batang Flodeng mengatakan, ya, perjalanannya itu membuat dia di sini merasakan kesepian. Merasakan kesepian sehingga dia di sini merindukan seperti obrolan yang terjadi. Ya, obrolan sama sahabat-sahabatnya mungkin, obrolan sama pasangannya. Ya, ada juga mungkin gambaran dia udah putus, dia sedang single saat ini. Tapi dia ada gambaran di sini tetap berusaha untuk berjalan ke depan, dia tetap berusaha untuk mencari keikhlasan, hal yang baik ya di dalam hidupnya. Begitu. Jadi Aries, orang tersebut bakalan datang kepada kamu nih gambarannya ini. Kamu cocokkan aja sama hal-hal yang orang-orang yang udah kamu temui. Oke, kita tarik beberapa kartu saran untuk orang ini. Bang, sarannya kok dibacakan kepada Aries? Ya, ini kartu yang berupa saran yang sifatnya bisa dikatakan membangun. Jadi bisa diaplikasikan juga ke diri Aries. Dan juga Aries, saran ini mungkin bisa juga kamu berikan kepada orang ini, karena dia adalah orang yang berpotensi datang kepada kamu. Begitu ya. Kartu pertama di sini adalah, ini adalah waktu untuk mengintrospeksi diri dan menganalisa situasi, kata kartu ini. Ya, sesekali kamu harus berhenti sejenak. Ya, lihat, analisa situasi yang sedang kamu alami ketika kamu sedang menghadapi sebuah permasalahan atau bertemu dengan jalan buntu. Kamu analisa situasinya. Kamu di sini juga harus introspeksi diri. Ya, apakah udah tepat nih jalan yang sebelumnya kamu ambil? Kok kamu bisa menemui jalan buntu? Jika udah tepat, bagaimana cara melewati jalan buntu ini? Pasti ada jalan keluar akan situasi yang sedang kamu hadapi. Kata-katanya seperti itu ya. Setelah itu ada di sini gambaran kamu harus hati-hati terhadap gosip. Ya, bisa jadi kamu sedang digosipkan sesuatu akan seseorang yang mana nanti gosip itu malah bisa merugikan kamu. Ya, jika kamu juga mendapati gosip tentang sesuatu hal yang kurang jelas, kamu pastikan terlebih dahulu. Jangan langsung makan mentah-mentah. Ya, juga hati-hati terhadap gosip di sini. Setelah itu juga kamu memiliki karakter yang bagus nih, kata kartu ini. Ya, kamu juga harus bisa mengambil pelajaran dari permasalahan yang telah kamu hadapi sebelum-sebelumnya. Jadi pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari permasalahan sebelumnya jangan lupakan begitu aja. Kamu harus ambil untuk ketika kamu menemui masalah baru, kamu lihat dari kartu. Yang pertama, kalian harus tetap menetapkan pemikiran yang positif agar bisa keluar dari masalah. Memang memerlukan waktu untuk keluar dari masalah tersebut, tetapi yakinlah kalian bakalan keluar dari permasalahan tersebut. Yakinlah permasalahan tersebut di sini bakalan menuju ke suatu kejelasan. Ya, hal-hal yang nggak jelas bakalan jelas nantinya. Kamu harus yakin akan hal itu. Dan di sini juga jika kamu ada takut untuk ditinggalkan, ya pernah trauma kemarin ditinggalkan, yakinlah bakalan ada seseorang yang tidak meninggalkan kamu nantinya. Ya, bakalan ada orang yang tidak meninggalkan kamu nantinya. Jika kalian masih belum menemukan orang tersebut, yakinlah ada Tuhan tempat kalian di sini mengadu yang tidak pernah bakalan meninggalkan kalian. Gitu ya. Satu kartu lagi di sini, ingatlah apapun yang sedang kalian lalui, hal berapapun yang kalian lalui ini bakalan menemukan kebahagiaan nantinya. Pasti bakalan menemukan kebahagiaan nantinya. Hal itu tidak bersifat permanen. Ya, kalian bakalan menemukan kebahagiaan, kalian bakalan di sini senang, kalian malah bersyukur di sini. Alhamdulillah, saya udah sampai di fase ini. Contohnya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, bisa diambil pembelajaran untuk Aries juga nih. Karena ada beberapa pesan yang disampaikan di sini. Jadi intinya orang yang bakalan datang kepada kamu di sini Aries adalah seseorang yang udah menemukan jawaban. Menurutnya jawabannya adalah harus tetap kuat dan harus mengikuti alur. Ya, pikirkan mana hal yang lebih berpotensi membahagiakan saya, kata orang ini. Ya, dia ingin mencapai impiannya di sini dan juga
Yang lain adalah mungkin kisah-kisah hidupnya dia harus menghadapi beberapa pilihan, dia menghadapi keraguan, dia akan memasuki fase baru, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman Aries, dikarenakan juga udah ngaji ya teman-teman, udah jam 12 di sini. Kita sudahi pembacaan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya harap ada energi dia yang terbaca di sini yang menjadikan bacaan ini bacaan bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Himawari Tarot. Dan